Perkenalkan, nama saya Gabriela Kapoyos dengan NIM 2106 1102 0220, kelas 4B3. Saat ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang transfer pricing? Transfer pricing adalah harga transfer yang diberikan oleh wajib pajak pada saat kita membeli atau menjual, atau juga harga yang diberikan kepada suatu produk yang berpindah dari satu unit ke unit yang lain. Dalam transfer pricing, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, market base, cost base, dan negotiation base. Market base adalah strategi penetapan harga dengan mempertimbangkan harga di sekitar pasar untuk memberikan harga pada suatu produk perusahaan. Yang kemudian cost base ada 2, yaitu variable cost dan fixed cost. Variable cost yaitu berubah-ubah tergantung berapa banyak yang diproduksi. Kemudian fixed cost yaitu semua biaya tetap yang timbul dari biaya suatu barang, contohnya listrik dan bangunan. Kemudian negotiation cost yaitu kita menentukan harga sesuai yang ditawarkan atau negosiasi dari konsumen. Kemudian nomor 2, bagaimanakah penerapan transfer pricing di Indonesia? Penerapan transfer pricing di Indonesia terjadi pada contoh kasus pada perusahaan limited risk distributor. Smart Crop adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. Smart Crop merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT Smart Indonesia atau Limited Risk Distributor yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun pajak 2021, PT Smart Indonesia membeli produk elektronik dari Smart Crop dengan harga $110 per unit. Selanjutnya, PT Smart Indonesia menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga $125 per unit. Selain menjual produk yang dibeli dari Smart Crop, PT Smart Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli $100 per unit. Produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen di akhir Indonesia dengan harga $120 per unit. Berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, strategi usaha, dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT Smart Indonesia sedang diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Pusat untuk tahun pajak 2021. Merujuk pada pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan, dijelaskan bahwa metode harga penjualan kembali dilakukan dengan mengurangkan laba kotor wajar distributor atau reseller terhadap harga jual kembali dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi sebagai berikut. Yang pertama, metode transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang kedua, distributor atau reseller tersebut tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Dari uraian di atas diketahui bahwa PT Smart Indonesia merupakan distributor yang tidak menanggung beban secara signifikan, serta melakukan penjualan kepada pihak independen dan afiliasi. Dengan demikian, penentuan harga transfer wajar dapat dilakukan dengan metode Resale Price Method atau RPM.
Demikian pembahasannya. Terima kasih.